Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik ya, untuk harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Dan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, selamat berjumpa kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program Live Interaktif, dan kali ini Akidah Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember, dan kita membuka kesempatan bagi siapapun Anda yang menyaksikan kami baik di YouTube channel atau melalui satelit kami. Silakan bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz di line telepon 0331 544 6087. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini, pemirsa dan juga pendengar, kita telah bersama dengan guru kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana Mas Nizar? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikum barakallahu, Ustadz. Hayyakumullah. Nah, malam hari ini tentunya kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Ustadz. Tapi sebelumnya kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy. Fadhal Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, satu di antara akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam agama kita dan diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah adalah berlemah lembut kepada orang lain. Ini adalah akhlak yang sangat mulia, merupakan satu di antara akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang barang siapa memiliki akhlak yang satu ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Di dalam sebuah ayat Allah SWT menceritakan tentang kelemah lembutan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah SWT, engkau berlemah lembut dengan mereka. Seandainya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang yang keras, yang kasar, yang keras hatinya, niscaya mereka akan lari darimu, mereka akan menjauh darimu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW di antara sifatnya adalah berlemah lembut kepada orang lain, yang dengannya manusia mereka mendekat kepada beliau, mau menerima hidayah, menerima apa yang datang dari beliau SAW, karena melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Seandainya beliau adalah orang yang berucap kasar, yang keras hatinya, tidak lembut kepada orang lain, niscaya ini akan menjadikan sebagian orang mereka menjauh dan tidak menerima dakwah. Dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik, menunjukkan bahwasanya seorang muslim apabila dia ingin meneladani, hendaklah dia meneladani Rasulullah SAW, termasuk diantaranya adalah berlemah lembut kepada orang lain. Dan ini para pemirsa sekalian, dalam seluruh perkara, kita sebagai seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu, hendaklah kita berlemah lembut kepada anak-anak kita di dalam tutur kata kita, di dalam tingkah laku kita. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga kelemah lembutan ini. Termasuk diantaranya adalah seorang suami kepada istrinya, dan sebaliknya seorang istri kepada suaminya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang tetangga dengan tetangganya, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, seorang ustadz, da'i kepada mad'unya. Maka masing-masing dari kita hendaklah memiliki kelemah lembutan, bahkan seorang penguasa terhadap rakyatnya. Karena dengan kita memiliki sifat lemah lembut tadi, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Perhatikan ucapan Nabi SAW ketika beliau mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Ini dalam segala hal, di dalam keluarga, bersama tetangga, di dalam pemerintahan, tidaklah kelemah lembutan ada kecuali akan memperindah. Dan tidaklah dicabut kelemah lembutan tadi kecuali akan memperjelek. Ini menunjukkan tentang keutamaan berlemah lembut dalam seluruh perkara. Bahkan terkhusus apa yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Di sana ada hadis yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan kelemah lembutan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Beliau SAW pernah mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Aisyah, urfuqi, wahai Aisyah, hendaklah engkau berlemah lembut. Fa inna Allaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Karena sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah apabila menghendaki sebuah kebaikan bagi keluarga tertentu, adkhala alaihimur rifqa, Allah SWT akan memasukkan di dalam keluarga tersebut kelemah lembutan. Sehingga dijadikan seorang suami lemah lembut kepada istrinya, istri juga demikian. Orang tua juga berlemah lembut kepada putra-putrinya, putra-putrinya juga demikian. Berarti Allah SWT menginginkan kebaikan pada keluarga tersebut. Tapi kalau sebuah keluarga ternyata sebaliknya yang terjadi, seorang suami keras atau bahkan mendolimi istrinya, istri juga tidak nurut kepada suaminya, orang tua meluruskan dengan kasar anak-anaknya, dan anak-anaknya juga demikian, mereka bermuamalah kepada orang tuanya, maka ini bencana. Berarti sebaliknya Allah SWT tidak menginginkan kebaikan pada keluarga tersebut. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man u'tiya haddahu minar rifqi faqad u'tiya haddahu minal khair. Barang siapa yang Allah SWT atau diberikan sebagian dari kelemah lembutan, maka sungguh dia telah diberikan bagian dari kebaikan. Wa man hurima haddahu minar rifqi faqad hurima haddahu
minal khair. Barang siapa yang diharamkan bagian dari kelemah lembutan, maka sungguh dia telah diharamkan bagian dari kebaikan. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya dan dorongan bagi kita semuanya untuk berlemah lembut. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang dikenal kelembutannya di dalam bermuamalah, seorang guru ketika dia dikenal lemah lembutnya terhadap murid-muridnya, maka menjadi seorang guru yang didengar oleh murid-muridnya. Mereka pun mau mendekat, mereka mau istifadah, menghormati. Berbeda dengan seorang guru yang keras, kasar di dalam dia bermuamalah dengan murid-muridnya. Demikian pula seorang ayah dan seorang ibu yang lemah lembut, sabar ketika menghadapi anak-anaknya. Maka mereka pun akan terus mengingat kelemah lembutan, kesabaran yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga itu juga akan berpengaruh kepada diri anak-anak tersebut. Mereka akan lebih mudah menerima nasihat ketika dinasihati dengan lemah lembut. Dan mereka pun nanti ketika mereka sudah punya keluarga sendiri akan berusaha untuk lemah lembut sebagaimana dahulu orang tua mereka berlemah lembut. Dan betapa banyak keluarga yang akhirnya rusak, akhirnya hancur, anak tidak bisa diperbaiki karena orang tua terlalu kasar di dalam mendidik anaknya. Bukan justru mereka semakin baik, semakin lurus, malah mereka semakin jauh. Malah benci dengan mungkin orang-orang yang dikenal istiqomah harusnya, tapi ketika mereka melihat kekasaran, akhirnya mereka justru malah menjauh dari agama, menjauh dari orang-orang yang baik. Demikian pula seorang suami yang terlalu keras, kasar kepada istrinya, maka sang istri juga akan sangat berpengaruh kepada kepribadian istri tersebut. Dan mungkin bisa akhirnya menjadi sebab berpisahnya suami dengan istri. Ini semua adalah karena kita tidak lemah lembut kepada orang lain. Dan orang yang lemah lembut biasanya ini banyak orang yang simpati. Ya, ketika dia mungkin melamar pekerjaan, atau dia menjadi seorang pemimpin, atau dia menjadi seorang bawahan, kalau dia dikenal dengan kelemah lembutannya, maka banyak orang yang senang. Kadang mungkin disuruh milih antara dua orang, sama-sama dia mendaftar di sebuah pekerjaan tertentu, tapi ketika dilihat yang satunya ini adalah orang yang lembut dan satunya dikenal dengan kerasnya, maka orang akan lebih memilih tentunya orang yang memiliki akhlak yang baik, lemah lembut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semakin seseorang memiliki sifat lemah lembut, banyak kebaikan yang akan dia dapatkan, baik kebaikan yang berkaitan dengan dunia maupun kebaikan yang berkaitan dengan agama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka malam hari ini. Semoga suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini senantiasa menjadi pegangan kita, karena beliau mencontohkan dalam banyak hal, Ustaz ya. Beliau seorang kepala rumah tangga, seorang kepala negara juga, Ustaz ya, dan seorang pemimpin juga, Ustaz ya. Jadi banyak hal yang memang beliau contohkan kepada kita, dan sudah sepatutnya yang harus dijadikan idola adalah beliau, Ustaz. Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkap ya. Beliau sebagai kepala keluarga, kepala pemerintahan, kepala negara, dai dan seterusnya. Dan dengan kelemah lembutan ini banyak kebaikan yang kita lihat. Bagaimana beliau bisa memimpin, maksudnya keluarga sebesar itu ya. Beliau punya 9 istri ya atau lebih, dan beliau bisa. Ya, dan pemerintahan juga lancar. Beliau bisa memimpin umat berjihad dan mendidik mereka, dan keluar generasi yang paling utama, itu generasi para sahabat radhiyallahu taala. Tentunya ini semua di samping yang paling utama adalah taufik dari Allah, adalah kemudian kelemah lembutan yang
beliau miliki. Wallahu taala a'lam. Ustaz ya. Nah, Lembah lembut bisa dijadikan cara dalam menyelesaikan segala permasalahan. betul, Ustaz. Nah, betul. ya. Kayak antum ya. Masya Allah. Tapi malam hari ini kita juga ucapkan selamat bergabung bersama kami telah turut merelay siaran live interaktif Akidah Jalan Lurus. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen, dan juga mungkin media-media lain yang juga turut berelay program kami ucapkan selamat bergabung. Tapi malam hari ini kita undang sekali lagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda semua berada bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka di 0331 544 6087 544 6087 dan kami ingatkan juga bagi yang ingin bergabung mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume radio, televisi atau YouTube channel Anda. Tapi Ustaz sambil menantikan penelpon kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama Ustaz dari saudari Fatmawati Harahap di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, ibu saya saat ini kondisinya sedang sakit dan terbaring, tidak sadarkan diri, tetapi matanya sesekali terbuka dan nafasnya cepat sekali. Badannya kondisinya hangat Ustaz. Kami mohon petunjuk dan bantuan doanya Ustadz. Dan apa yang harus kami lakukan Ustadz? Syukran. Pertama tentunya kita ingatkan bahwa apa yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kita mau atau tidak mau. Apa yang menimpa ibu tentunya ini adalah tidak terlepas dari kehendak dari Allah SWT, dan kewajiban kita sebagai seorang anak dan juga ibu sebagai yang terkena musibah tentunya adalah bersabar. Tidak boleh kita menggerutu, tidak boleh kita mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungannya. Kita sebagai anak bersabar, demikian pula ibu juga harus bersabar menghadapi musibah ini. Kemudian yang kedua, tentunya berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah kesembuhan. Dan di sana ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti misalnya As'alullah al-azim Rabbal arshil azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku meminta kepada Allah, Rabb dari arsy yang besar, supaya Allah SWT menyembuhkan dirimu. Atau dengan doa yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, berikanlah kesembuhan. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Kemudian juga bisa juga meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti misalnya meruqyah ibu dengan Al-Fatihah, atau dengan ayat kursi, atau dengan ayat-ayat yang lain. Ini adalah termasuk mengamalkan sunnah seseorang meruqyah orang yang sakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa', dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat. Dan ini jarang dilakukan. Ya, sebagian besar ketika mereka sakit langsung ya ke obat-obat kimia atau dokter, dan mereka meninggalkan ruqyah dengan Al-Quranul Karim. Padahal ini merupakan sunnah Nabi SAW, dan Al-Quran itu sendiri merupakan ruqyah, merupakan obat.
Kemudian juga yang selanjutnya adalah kita berusaha, selain doa kita juga berusaha mengambil sebab-sebab yang zahir. Tidak masalah seseorang pergi ke dokter atau herbal misalnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat. Tidak masalah berobat. Ini adalah untuk mengambil sebab. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat. Wala tadawaw biharam, dan janganlah kalian berobat dengan obat yang diharamkan. Terakhir, semoga Allah SWT, dan kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada ibu dari penanya dan juga saudara-saudara kita yang lain yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, kondisi ibu seperti ini apa masih diwajibkan sholat, Ustaz? Kalau misalnya beliau masih dalam keadaan sadar, memiliki atau menguasai akalnya, maka tentunya masih diwajibkan dalam keadaan seperti itu untuk melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang beliau bisanya hanya berbaring, tidak bisa duduk apalagi berdiri, maka sholat dalam keadaan berbaring. Tapi kalau misalnya sudah tidak sadar, sudah tidak memiliki akal, maka dalam keadaan demikian tentunya tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena itu dari 3 golongan, termasuk diantaranya adalah wa'anil majnuni hatta yafiq, hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Artinya orang yang tidak memiliki akal maka tidak diwajibkan. Nah, barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallahu Ustaz. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk saudari Fatmawati Harahap di Padang Sidempuan tadi. Dan Ustaz, kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini. Ada saudara Fatoni di Jember, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fatoni. Iya, bapak saya ini kan orang Islam, Ustaz. Nah, dalam sholat, ayah saya itu selalu sholat 5 waktu. Nah, namun bapak saya ini mempunyai rasa dengki kepada tetangga saya. Memiliki apa Mas Fatoni? Memiliki rasa dengki. Rasa dengki Iya, kepada tetangga. iya. Iya, terus? Saya juga pernah membaca kalau misalnya kita mempunyai dengki kepada tetangga itu, sholat kita itu tidak diterima, Ustaz. Nah, terus bapak saya ini masih mempunyai sikap merasa sial, Ustaz. Sikap merasa Sial. sial. Nah, iya. Oke. Kalau tergiur itu kan dosa besar dan juga dianggap syirik, Ustaz. Nah, Ya. apakah bapak saya ini masih Islam atau misalnya keluar dari Islam, Ustaz? Baik, insyaallah Masya ya. Allah. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Mas Fatoni ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Dek Fatoni atau Mas Fatoni? Adik ya Ustaz, ini Adik, masih sangat muda sekali. Masya Allah. Usianya SD kalau nggak salah Ustaz. Barakallahu fiik. Ini Semangat belajarnya luar iya, biasa. tapi semoga Masya Allah Allah. memberkahi beliau dan juga orang tuanya. Amin ya rabbal Iya. alamin. Pertanyaan yang pertama tentang masalah dengki. Seseorang memiliki kedengkian kepada orang lain, kepada tetangga. Apakah benar bahwasanya yang demikian menjadikan solat kita kemudian tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Memang dengki ini adalah akhlak yang tercela ya. Apa yang dimaksud dengan dengki? Seseorang tidak senang apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Tetangga misalnya terlihat dia memiliki mobil baru misalnya, tidak senang apabila dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Ditambah lagi dia ingin supaya kenikmatan tersebut hilang dari orang tadi. Berkeinginan seandainya mobilnya ditabrak orang. Ingin kalau mobilnya diambil orang misalnya.
Nah, kalau sudah ada yang seperti itu, maka itulah yang dimaksud dengan dengki atau hasad. Dan ini adalah sekali lagi akhlak yang sangat-sangat buruk. Nabi SAW mengatakan, wala tahasadu. Janganlah kalian saling berhasad. Lalu apakah benar hasad ini bisa menjadikan salat 5 waktu seseorang tidak diterima oleh Allah? Maka yang demikian tentunya perlu dalil yang sahih. Tidak boleh kita mengatakan salatnya tidak diterima kecuali kalau memang ada dalilnya. Apakah benar ketika seseorang hasad kemudian salat 5 waktunya tidak diterima? Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita meyakini yang demikian. Jadi asalnya seseorang ketika dia beramal soleh dan ikhlas dalam melakukan amal soleh tersebut sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka diterima amal ibadah tersebut. Karena syarat diterimanya amal soleh adalah 2, ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, sekarang bagaimana cara kita menghilangkan hasad dari dalam diri kita? Ini yang juga perlu kita pikirkan. Ya, setelah kita tahu itu adalah akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk, orang yang hasad ini tersiksa sendiri dia. Dia tidak memudarati orang lain. Hasadnya ini menyiksa dirinya sendiri. Caranya diantaranya adalah seseorang beriman dengan qadar, beriman dengan takdir. Rezeki itu adalah Allah SWT yang menentukan. Rabb kita yang kita sembah, yang kita agungkan. Dan Allah SWT memberikan sesuai dengan hikmahnya. Allah berikan kepada sebagian dan Allah tidak berikan yang lain. Itu adalah dengan hikmah Allah. Yang satunya diberikan banyak, yang satunya diberikan sedikit. Maka seorang hamba Allah tentunya menyadari bahwasanya Allah SWT yang telah memberikan kepada orang tersebut sesuai dengan hikmahnya, apa yang Allah kehendaki terjadi. Semoga dengan kita kembali kepada takdir, ini akan menghilangkan hasad yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari sifat hasad ini. Mengatakan misalnya, ya Allah, jauhkanlah diriku dari sifat hasad. Berikanlah aku akhlak yang baik, jauhkanlah dariku akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, dan ini bisa dicoba, antum doakan. Ya, kalau antum merasa ada hasad dengan tetangga, doakan dengan kebaikan tanpa tetangga tersebut mendengar apa yang kita ucapkan. Doakan ketika misalnya ketika sujud, ya Allah, berkahi harta si fulan, berkahi mobilnya si fulan, jadikan dia termasuk orang yang bersyukur ya Allah. Nah, ini diulang-ulang terus, semoga dengan doa-doa seperti tadi akan hilang hasad dari diri seseorang. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah tatoyur, merasa sial. Ini memang termasuk syirik yang kecil. Nabi SAW mengatakan wala tiarah, tidak ada di sana tiarah, maksudnya tidak ada hakikatnya. Orang yang memberikan manfaat dan juga yang memberikan mudarat hanyalah Allah. Tidak boleh seseorang meyakini sesuatu bahwasanya ini akan membawa kesialan kecuali dengan dalil. Jangan dia membuat keyakinan-keyakinan sendiri. Kalau misalnya nabrak kucing, maka nanti akan demikian dan demikian. Atau kalau menikah di bulan Safar, maka keluarganya akan hancur, tidak akan awet, dan seterusnya. Merasa sial dengan bulan, atau merasa sial dengan waktu tertentu, atau karena melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu. Ya, karena mungkin misalnya keluar dari rumahnya di pagi hari, kemudian melihat di sana ada orang gila, kemudian pikirannya macam-macam. Wah, ini hari ini mungkin adalah hari yang sial bagi anak,
mungkin nanti akan terjadi ini dan itu, akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya karena melihat pemandangan yang tidak enak tadi. Nah, ini termasuk syirik kecil yang demikian, dan syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia adalah dosa yang besar memang, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kewajiban seseorang adalah bertobat dari seluruh dosa, apalagi di sini adalah termasuk syirik, dan berusaha tentunya untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan tersebut ya dengan cara mengetahui, menyadari bahwasanya mudarat dan manfaat adalah dari Allah SWT. Allah SWT dialah yang menentukan, yang memberikan manfaat, dan dialah yang menolak mudarat. Memperbaiki tawakalnya kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah bukan kepada makhluk. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya wa ma minna illa, tidak ada di antara kita kecuali, maksudnya adalah masing-masing dari kita pernah ya ada perasaan seperti itu, yang melihat sesuatu, terjadi sesuatu, kemudian kita merasa akan ada sesuatu yang tidak menyenangkan nanti. Kemudian beliau mengatakan walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah SWT menghilangkannya dengan cara bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada perasaan seperti itu, segera kita bertawakal dan mendatangkan kembali, mengistihdar, menghadirkan keyakinan bahwasanya tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang menolak mudarat kecuali Allah. Semoga dengan demikian akan hilang perasaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk Adi Fatoni dan Adi Kota Jember tadi. Taib ya, semoga bermanfaat untuk adik Rashid yang adik Fatoni yang bertanya di Jember tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita akan sapa penelpon kedua kita, ada Bapak Rashid dari Banjarmasin. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Rashid pertanyaannya. Gini Ustaz ya, dalam di bulan-bulan ini kan kita semuanya memaklumi bahwa banyak memperingati Isra Mi'raj. Ya. Dalam peringatan Isra ini diisi dengan tausiah-tausiah. Jadi saya mendengar tausiah melalui radio gitu ya. Ini kayaknya Ustadznya juga kondang gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi begini, dalam tausiahnya gitu begini, para nabi-nabi itu sebelum di Isra Mi'raj kan salat berjamaah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari ada jumlahnya 124.000 para nabi yang ikut berjamaah sebelum dimeraskan ke dengan Nabi ya, gitu ya. Nah, doa para nabi ini artinya dikabulkan oleh Allah karena Nabi ini tidak bisa kembali lagi menjadi umat Nabi Muhammad, dia berdoa sehingga para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Baik, lalu pertanyaannya Pak? Pertanyaannya begini, dalam tausiah itu juga bahwa di akhir zaman ini katanya ada 124.000 wali. Yang menariknya di Kalimantan Selatan gitu ya, ada salah satu wali disebutkan dia yang sudah meninggal. Yang tinggal di Kalimantan Selatan? Ya, di Kalimantan Selatan ada wali besar katanya ini. Jadi dari 124.000 wali yang besar tadi termasuk yang sudah meninggal di Kalimantan Selatan. Ini periwayatan ini adakah gitu ya yang mengatakan demikian 124.000 wali besar gitu ya? Apakah ini perkara yang diada-ada atau bagaimana itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rashid Banjarmasin. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Bapak Rashid yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya ana nasihatkan supaya kita dalam belajar ilmu agama ini kita memilih guru
siapa tempat kita mempelajari ilmu agama ini? Tentunya mereka adalah guru yang merupakan warathatul anbiya, yang mereka adalah pewaris para nabi. Seperti yang tadi antum sebutkan dalam pertanyaan. Pewaris para nabi artinya yang namanya mewarisi, mengambil sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Kemudian dia sampaikan kepada umat. Itu namanya pewaris para nabi. Dia tidak menambah, dia tidak mengurang. Kalau dia menambah-nambahi berarti bukan mewarisi Nabi, tapi menambah-nambahi apa yang diwarisi oleh Nabi SAW. Kalau mengurang-urangi juga demikian. Maka saya nasihatkan supaya kita memilih guru yang memang mereka adalah pewaris para nabi, yang mereka sampaikan adalah Al-Quran dan juga hadis, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf. Sebagian ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita tuntut, yang kita dengar itu adalah agama. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dari mana dia mengambil agamanya. Jangan kita tidak memperhatikan masalah ini. Kita harus memilih. Jangankan dalam masalah agama ya. Kalau kita sakit gigi atau sakit jantung dan lain-lain, kita mau pergi ke dokter, kita akan melihat di klinik yang mana, dokternya siapa, senior atau junior. Ini berkaitan dengan nyawanya, berkaitan dengan giginya misalnya, dan dia tidak ingin perkaranya bertambah rusak, bertambah parah. Dalam masalah dunia saja kita akan melihat siapa yang lebih ahli, apalagi ini masalah agama yang di situ adalah keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus benar-benar selektif dalam memilih guru, dalam memilih ustadz yang kita belajar kepada beliau. Baik ini secara offline maupun secara online, ya kita berusaha untuk menghabiskan waktu kita untuk menimba ilmu dari orang-orang yang terpercaya dari sisi keilmuan, dari sisi amanah, akidah. Terkait apa yang disampaikan ini di antara contohnya, ya, menyebutkan bahwasanya di akhir zaman akan ada 124.000 wali yang besar, di antaranya ada yang di daerah tertentu di Kalimantan atau di Sulawesi atau di mana saja. Nah ini termasuk dikhawatirkan ini berdusta atas nama agama. Dari mana yang demikian? Dalil apa yang dia gunakan? Apa yang dimaksud dengan wali yang beliau inginkan? Karena Allah SWT di dalam Al-Quran telah menyebutkan sifat-sifat wali Allah. Siapa wali Allah? Sudah disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Azza wa Jal. Wali artinya adalah orang yang mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Al-walayah maknanya berputar sekitar an-nusratu wal mahabbah, pertolongan dan juga kecintaan. Seorang wali Allah adalah seorang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Dia menolong Allah, yaitu menolong agamanya. Dan menolong agama Allah diantaranya adalah menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, menyebarkan agama, berpegang teguh. Dan Allah pun menolong dia, memberikan dia taufik, memberikan dia pertolongan. Ini adalah wali secara bahasa. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa.
Allah yang menyebutkan di sini sifat untuk wali-walinya, iman dan juga takwa. Maka siapa saja yang memiliki iman dan juga takwa, maka dia adalah wali Allah. Tidak terbatas dengan 10.000 atau 20.000 atau 124.000. Mereka adalah wali Allah kalau mereka memiliki sifat iman dan juga takwa. Apa yang dimaksud dengan iman? Menjalankan perintah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Meninggalkan larangan. Orang yang merupakan wali Allah yang sebenarnya menjaga imannya, menjaga takwanya. Jangan kita balik, sebagian orang meyakini seorang wali Allah itu yang dia tidak menjaga iman dan juga tidak menjaga takwanya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa, dia menjalankan perintah, sholat 5 waktu dia jaga, puasa di bulan Ramadan dia jaga, zakat dia kerjakan, kewajiban-kewajiban dia lakukan, bahkan banyak perkara yang sunnah dia lakukan, dan dia meninggalkan perkara yang dilarang, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, tidak terus-menerus melakukan dosa besar, maka inilah wali Allah. Adapun seseorang yang justru malah kita lihat di depan mata kita dia minum khamr, atau kita dengar dia sendiri tidak melakukan sholat, ketika orang berpuasa di bulan Ramadan malah dia makan minum di siang hari di bulan Ramadan, kemudian diyakini oh ini adalah wali Allah. Ya, ini sudah tidak wajib lagi untuk melakukan puasa karena dia adalah sudah wali Allah. Ini keyakinan yang bertentangan dengan dalil. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Dia menjalankan syariat, bukan orang yang justru meninggalkan syariat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Apalagi ini jumlahnya sampai diketahui 124.000. Insyaallah. Datanya dapat dari mana nih? Taib ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rosyid tadi di Banjarmasin. Dan berikutnya ada Ibu Rosmi yang sudah tersambung bersama kami dari Riau. Taib, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, baik, silakan Ibu Rosmi pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, pernah di suatu saat menantu saya keluar rumah pas orang azan zuhur gitu. Jadi tahu-tahu ada yang memberitahu ke rumah dia jatuh dan patah tulang bahunya gitu. Jadi sekarang saya kan berjualan Ustaz. Jadi kalau ada orang mau keluar pas orang azan, saya bilang tunggulah habis azan dulu, saya bilang gitu. Jadi nanti kemarin menantu saya keluar pas orang azan, jatuh, patah bahunya. Jadi apakah saya ngomong begitu termasuk pilih Ustaz atau bagaimana? Ya. Berarti apakah dengan berkata demikian waktu azan jangan keluar dulu gitu. Iya. Selesaikan azan dulu baru. ternyata qadarullah jatuh Ibu ya? Dia jatuh. Menantu saya pas orang azan keluar, jadi dia jatuh. Jadi patah tulang bahunya gitu. Jadi kalau ada orang mau keluar pas orang azan, saya bilang tunggulah habis azan dulu. Nanti kan jatuh pula nanti. Kemarin nanti saya waktu pas azan keluar jatuh gitu. Yang Ibu tanyakan apakah perkataan Ibu salah seperti itu? Ya, yang begitu termasuk diri Ustaz. Mohon penjelasan. Baik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meyakini demikian Ustaz? Baik. Ibu Rosmi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, memang di sana ada keutamaan khusus ya ketika dikumandangkan azan. Kita sebagai seorang muslim maupun muslimah ini disunahkan untuk mengikuti ucapan muadzin tersebut. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengatakan Allahu Akbar sampai akhir. Ini ada keutamaan khusus bagi orang yang melakukannya demikian. Dan ini hukumnya bukan merupakan kewajiban. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan
Dan ketika seseorang, dan itu dianjurkan baik ketika seseorang dia berada di dalam rumahnya, atau dia sedang berada di samping masjid, atau dia sedang berjalan, maka ketika dia mendengar muadzin mengumandangkan azan, dia mengikuti ucapan muadzin tersebut. Termasuk di antaranya boleh seandainya seseorang dia mendengar azan kemudian dia keluar dari rumah sambil mendengarkan azan menuju ke masjid, tidak masalah. Tidak harus seseorang berada di dalam rumahnya kemudian dia mendengar, ya, tapi seandainya dia sambil berjalan, sambil dia mengikuti orang yang mengumandangkan azan, maka ini tidak masalah. Meskipun tentunya semakin seseorang khusyuk di dalam mendengarkan azan, tentunya itu lebih afdal. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengikuti, tapi dia juga meresapi maknanya, memahami maknanya. Tentunya ini lebih baik. Dan itu makanya diusahakan seseorang sebelum datang azan ini sudah berwudu. Ya, sudah berwudu. Kemudian bersiap-siap. Kalau mendengar azan, dia dengarkan dulu azan. Ya, kemudian dia berangkat ke masjid, atau kalau dia ingin sholat sunnah di rumah terlebih dahulu, kemudian berangkat ke masjid. Nah, ini yang baik tentunya. Dan dahulu Nabi SAW melakukan sholat rawatibnya di rumah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Adapun yang terjadi yaitu sang menantu, dan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang terjadi adalah beliau keluar ketika azan, padahal ibu mertua sudah berpesan supaya keluarnya nanti setelah azan. Dan ternyata terjadi apa yang terjadi, jatuh, kemudian akhirnya patah tulang. Maka apa yang terjadi wallahu ta'ala a'lam, ini tentunya adalah takdir Allah. Takdir Allah SWT, dan wallahu ta'ala a'lam tidak ada kaitannya dengan apa yang diucapkan oleh ibu. Ya, jadi itu memang bertepatan dengan apa yang diucapkan. Cuma jangan diyakini bahwa sebabnya adalah itu. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya mendengarkan azan itu sendiri merupakan sesuatu yang sunnah, bukan merupakan kewajiban. Seandainya dia tidak mengikuti ucapan muadzin, maka dia tidak berdosa. Bagaimana orang yang tidak berdosa kemudian dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan diturunkan musibah? Jadi itu bertepatan dengan takdir Allah saja. Dan kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada sang menantu, dan untuk ibu jazakillahu khairan atas nasihatnya ya, dan semangatnya yang luar biasa ya kepada putranya, kepada menantunya, untuk mengarahkan mereka kepada perkara yang lebih baik atau yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi di Riau ya. Berikutnya Ustaz, kita akan sapa penanya keempat kita malam hari ini, ada Umi Najwa dari Batam. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ibu, mohon maaf suaranya tidak jelas Ibu. Mungkin bisa sedikit bergeser. Ya, mohon maaf ya, suara penelpon tidak bisa kita terima dengan jelas. Atau silakan dicoba lagi Ibu ya. Tapi Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ya. Dari saudara Indra Rahmat Ustadz di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pasangan suami istri yang dahulunya menikah secara Islam, namun secara pribadi mereka memiliki perjanjian bahwa setelah menikah masing-masing menjalankan agamanya sendiri-sendiri. Suami menjalankan agamanya Islam dan istrinya saat itu adalah menjalankan ajaran Nasara. Namun mereka tidak bercerai. Sekarang istrinya mendapatkan hidayah dan alhamdulillah akhirnya mengikrarkan masuk Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustadz, bagaimanakah status pernikahan suami istri ini, apakah harus diulang kembali atau tidak? Syukran Ustaz. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang muslim boleh menikah dengan
wanita ahlul kitab, dengan syarat wanita ahlul kitab tersebut adalah seorang wanita yang afifah, yang menjaga kehormatannya. Karena tidak semua wanita kafir itu kemudian dia tidak menjaga kehormatannya. Ada di antara mereka yang masih sesuai dengan fitrahnya, keluarganya menjaga. Maka seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab yang dia menjaga kehormatannya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan tersebut sah. Pernikahan tersebut sah, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Yang tidak sah adalah ketika wanitanya yang muslim kemudian menikah dengan laki-laki yang kafir. Ini yang tidak sah. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang Allah SWT memberikan hidayah kepada Islam dan sang istri sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadah, maka terus menjaga keistiqomahan di dalam agama Islam ini, dan nikah yang sudah berlalu tidak perlu diulang kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, kami sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Indra Rahmat. Ustaz, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita closing malam hari ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita ditanya oleh seseorang apakah kita pernah melakukan suatu dosa besar yang mana kita pernah melakukan itu, dan kita disuruh jujur dalam menjawab dan bersumpah atas nama Allah. Kalau kita jujur maka otomatis aib kita akan terbongkar. Tapi kalau kita bohong maka kita berdosa dan telah bersumpah atas nama Allah. Lah kemudian apa yang harusnya kita lakukan Ustaz? Ya, kita sampaikan bahwasanya secara umum saja bahwasanya masing-masing dari kita pernah melakukan dosa. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Dan khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangan kita ikuti keinginan orang tersebut, apa yang dia inginkan, dengan ucapan seperti itu. Dengan mengatakan kepada saudaranya, katakan dan jangan bohong. Apakah engkau pernah melakukan perbuatan zina misalnya? Apakah engkau pernah melakukan ini dan itu? Apa yang dia inginkan dari pertanyaan seperti itu? Ini pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Maka jangan kita ikuti, kita katakan secara umum bahwasanya masing-masing dari kita pernah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Cukup di situ saja. Dan jangan kita mengikuti hawa nafsu dari orang yang bertanya tadi. Kita arahkan dia kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Dan kalau tidak ada keperluan, ini dilarang juga Ustaz ya? Bertanya tentang membongkar aib seseorang tidak boleh. Barang siapa yang berusaha untuk membongkar aib saudaranya, Allah akan membongkar aibnya. Ya. Dan ini berbeda cerita. Ketika mungkin yang bertanya adalah orang kepolisian atau pihak yang berwajib Ustaz ya, berbeda Ustaz ya. Berbeda lagi kalau itu. Ya, kalau dalam kasus tertentu yang memang diperlukan info-info tertentu, ya ini harus jujur Ustaz. Iya, harus kita sampaikan. Ya. Ustaz. Yang bisa kita kalau itu merupakan aib yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Tapi sesuatu yang memang mereka sangat perlukan ya untuk penyelidikan, ya harus kita sampaikan. Apalagi sebagai saksi Ustaz. Nah itu harus dia. Jujur. Itu pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita bacakan untuk pertemuan live interaktif Jalan Lurus Akidah kali ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang disampaikan untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, diantaranya ada YouTube @fatwa_tv_official, Facebook, Instagram, Telegram, dan Twitter. Silakan akses di @dewanfatwa_pa.
Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 dan ada